Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma ya Hanan ya Manan ya Dani ya Dayanu ya Sultanu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam santun selalu untuk para teman, para sahabat semua. Semoga para teman, para sahabat semua selalu senantiasa dirahmati oleh Allah, selalu diberikan anugerah kebersihan qalbi, selalu diberikan anugerah bercahayanya jiwa dan pikirannya, lalu selalu senantiasa diberikan nikmat untuk semakin tahu banyak hal, untuk semakin tahu banyak rahasia, untuk semakin tahu banyak dan menjadi dirinya sendiri. Keindahan yang paling nikmat adalah apabila kita semua bisa menemukan diri kita sendiri. Siapa diri kita, untuk apa kita dilahirkan, mengapa kita itu hidup di bumi ini. Pastinya semua itu sangat erat sekali hubungannya dengan apa yang dikatakan luar, apa yang dikatakan dalam. Yang saya maksud tentang luar dan dalam di sini, kita selalu senantiasa berinteraksi dengan dunia luar. Banyak mendengarkan tentang pengetahuan tentang disiplin ilmu, baik itu disiplin ilmu secara formalitas atau mungkin disiplin ilmu yang dipelajari secara otodidak. Termasuk hubungannya dengan apa? Dengan kekuatan kedamaian diri, kebahagiaan diri, ketentraman diri. Bisa menikmati setiap aktivitas kehidupan secara multi. Itu pun sangat erat, banyak dibutuhkan tentang pengetahuan, sangat erat dibutuhkan tentang banyak ilmu. Nah, untuk kali ini buat para teman-teman sekalian, saya akan sedikit berbagi tentang motivasi, yakni tentang kekuatan diam dan keheningan. Kekuatan diam dalam keheningan. Ada apa di dalam diam? Ada apa di dalam keheningan? Nantinya secara jauh, para teman, para sahabat sekalian yang ada di Ewa Kultur, semoga Allah merahmati, selalu senantiasa memberikan cinta dan mahabbahnya untuk para teman-teman. Lebih jauh nanti kalau istiqomah kita melakukannya, kita akan tahu tentang banyak sekali rahasia. Banyak sekali rahasia-rahasia atau potensi-potensi kekuatan diri, baik kekuatan untuk sukses, kekuatan untuk optimis, kekuatan untuk percaya diri, kekuatan untuk selalu senantiasa tegak di dalam kebenaran, kekuatan-kekuatan di dalam keimanan kita, dan kekuatan untuk selalu senantiasa menjadi orang yang selalu senantiasa bermanfaat pada diri kita sendiri. Banyak kita dengar tentang histori, banyak kita mendengar tentang sejarah, banyak mungkin kita membaca tentang temuan-temuan dari para ilmuwan, temuan-temuan dari para pemikir, temuan-temuan yang sangat erat berhubungan dengan eksistensi keduniaan. Salah satunya mungkin teman-teman para sahabat tahu, mungkin sering membaca tentang apa itu jiwa. Ada apa di dalam jiwa? Mengapa kita harus memiliki jiwa? Lalu di dalam diri kita ada juga namanya kolbi, ada juga namanya hati, yang mana hati katanya ada 7 tingkat di dalamnya. Nah, setiap tingkatan itu adalah tangga-tangga atau fase untuk masuk ke tingkatan yang lebih tinggi. Sampai di dalam hati manusia itu ada yang namanya sudur. Sudur ini adalah tempat bersemayamnya jati diri manusia. Apabila kita sampai di dalam sudur, apabila kita sampai di inti sari terkecil dari kolbi, tempat bersemayamnya jati diri manusia, tempat bersemayamnya segala pengetahuan manusia, tempat segala macamnya marifatnya manusia tentang apapun secara multi. Tanpa kita melewati dari 7 pintu tersebut, kita impossible akan bisa masuk ke dalam apa? Akan bisa masuk ke dalam sudur atau inti hati, inti kolbi. Otomatis yang sering saya sebutkan,
Kita akan melewati pintu, salah satunya pintu-pintu tentang jiwa. Jadi sebutan secara hukum makrifat asma'nya, yakni kita melewati tentang jiwa lawamah. Lalu kita melewati jiwa sofia, kita melewati jiwa amarah, kita melewati jiwa uluhiyah, kita melewati jiwa robaniyah, kita melewati jiwa hububiyah, kita melewati 7 jiwa. Makanya sampai Allah berkata, ya ayuhan nafsul mutmainah, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang damai, wahai jiwa-jiwa yang bersih, wahai jiwa-jiwa yang selalu terkendali, wahai jiwa-jiwa yang selalu mengcleansing tentang kesalahan, tentang kekhilafan di dalam dirinya. Raihlah kerajaan ketenangan, raihlah kerajaan kebahagiaan, raihlah kerajaan pengetahuan, raihlah kerajaan tentang apapun yang dipersiapkan oleh Allah untuk siapapun yang mau mengkaji. Nah, kekuatan diam di sini, kekuatan diam kita nggak mungkin, kita akan tahu tentang kekuatan diam kalau kita tidak mencari, tidak belajar. Seperti saya contohkan, barang yang ada di depan saya, ini kalau saya lemparkan atau saya mau mencari, kalau saya lemparkan nggak tahu ini kemana. Kalau saya hanya diam, tidak mencari barang tersebut, otomatis tidak akan pernah ketemu. Nah, sedangkan di dalam diri kita ini banyak pengetahuan, banyak kehausan atau keingintahuan tentang apapun. Sementara kalau kita tidak mencari, kita tidak akan pernah dapat. Kalau kita tidak pernah belajar, tidak akan pernah menemukan. Kalau kita tidak pernah ikro, impossible kita akan menjadi orang yang divergen. Artinya kita akan menjadi seperti orang kaum rata-rata yang mungkin menyembah tentang keluh kesah, menyembah tentang kesusahannya, menyembah tentang kebingungannya, mengedepankan tentang emosinya. Ini adalah lata-lata usaha-usaha yang disembah oleh siapa? Orang-orang mungkin yang malas untuk mencari, malas untuk belajar, malas untuk selalu berbenah, malas untuk selalu mengobservasi tentang banyak pengetahuan. Yang sering sangat saya sebutkan, saya menyukai ayat ini, kata Allah, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada, kata Allah. Ilmuku itu tidak ada batasnya, kata Allah. Satu ilmu pengetahuan itu apabila lautan dijadikan tintanya, seluruh samudera di jagat raya dijadikan tintanya, seluruh pepohonan dijadikan penanya, seluruh dedaunan dijadikan kertasnya, tidak akan mampu untuk menuliskan ilmu-ilmuku, untuk memanai ilmuku, karena ilmuku, kata Allah, tidak akan pernah habis untuk direnungkan. Salah satu contohnya, seperti ilmu toharo atau ilmu berwudu, kita sama-sama tahu berwudu diajarkan di dalam kitab oleh para guru kita. Berwudu seperti itu, membasuh semua organ yang memang diwajibkan untuk dibasuh. Akan tetapi secara ilmu muamalannya, berwudu apabila kita semuanya airnya, lalu cara-caranya semua itu benar, maka kita bagaimana? Wudu kita sah. Akan tetapi bagaimana cara kita mempraktekkan di dalam kehidupan? Ini adalah salah satu rahasia ilmu Allah, tidak akan pernah habis. Salah satu contoh di dalam wudhu, kita sebelum wudhu disunahkan untuk berkumur, ya kan? Nah, manawiyah daripada berkumur, maksud daripada berkumur ini bagaimana? Yang kita tahu tentang maknawiyah, sinonim daripada maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Orang sebelum berbicara itu berkumur dulu. Apa maksudnya? Berpikir dulu, ditata sebelum ngomong, ditata sebelum keluar dari mulut kita itu apa, lisan kita kira-kira berbicara apa, kita itu harus keraskah sama orang, harus seenaknya sendirikah, haruskah menyinggung sama orang lain seenaknya, atau kita mungkin menjaga dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan akhlak. Sangat indah kita apabila di dalam kehidupan mempraktekkan wudhu kita dan tidak pernah batal. Ini salah satu contoh kekuatan ilmu Allah tidak akan pernah habis. Jadi kembali kepada kekuatan diam. Kekuatan diam di dalam keheningan ini sangat istimewa bagi orang-orang yang istiqomahkan. Dan teman-teman akan berbicara iya dan benar, itu yang sudah melakukan dan membuktikan. Salah satu bukti tentang diam, tatkala kita tidur, otomatis
Secara ekstensif kita itu diam, tidak melihat, tidak mendengar, tidak apa-apa, yang penting tidur mati. Tatkala tidur mati, otomatis di sini apa? Lisan kita diam. Tatkala indera kita diam, otomatis ada indera bayangan di dalamnya. Apa indera di dalamnya? Yakni jati diri manusia, atau boleh dikatakan jiwa manusia, boleh dikatakan sukma manusia, boleh dikatakan apa? Alam bawah sadar manusia. Banyak yang kita alami tatkala orang-orang mengalami tidur. Bagaimana maksudnya? Yakni orang-orang tatkala tidur ini terkadang apa? Terkadang mimpi tentang hal-hal yang sangat berpotensi untuk diri. Bermimpi, mengetahui tatkala kita keluar di alam mimpi. Jadi jiwa kita, batin kita, atau alam bawah sadar kita ini bagaimana? Di luar sana ini menerima informasi-informasi untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan keselamatan, untuk kebutuhan kesuksesan, untuk kebutuhan kemaslahatan, untuk kebutuhan apapun. Bagi siapa? Bagi orang yang bermimpi. Artinya orang yang tidur itu rata-rata dan selalu alam bawah sadarnya bekerja melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Seperti contoh, tatkala kita masih hidup seperti sekarang ini, kita tidak tahu wujud mungkar nangkir, tidak tahu wujud Allah menunggu lewat pintu kematian. Lalu tentang siksa kubur kita tidak akan pernah tahu. Untuk kita tahu tentang siksa kubur, untuk tahu bertemu dengan mungkar nangkir, otomatis kita harus melewati apa? Kematian. Harus bagaimana? Harus diam seluruh jasad ini, nanti diri akan bangkit, diri akan melihat semuanya. Nah, kekuatan diam tersebut, para teman-teman, kekuatan diam tersebut bisa dilakukan mungkin tatkala malam di dalam keheningan, diam tanpa berbicara, tanpa berpikir apapun, cuma diam. Hanya kolbi kita, mungkin kolbi kita mudawamakan dengan dzikir, kolbi kita sambungkan dengan Allah. Dzikir apa? Dzikir apapun. Kekuatan diam juga bisa dilatih melalui metode-metode apa? Mungkin metode pernafasan. Teman-teman bisa melakukan pernafasan, bisa melatih pernafasan. Setelah melakukan pernafasan, melatih tentang pernafasan apapun yang para teman, para sahabat ketahui, lalu lanjutkan dengan diam. Otomatis diam pun ada caranya, seperti barang yang saya lemparkan tadi. Kalau saya hanya duduk seperti ini, barang yang tadi tidak akan pernah ketemu. Kalau ruangannya masih seperti ini, mungkin para teman-teman masih menemukan. Bagaimana kalau kita lemparkan jauh? Atau kita mencari jarum di dalam jerami, atau kita mungkin mencari mutiara di dalam tumpukan pasir, akan sangat sulit. Tetapi kesabaran untuk mencari, kesabaran untuk selalu senantiasa mencari akan ditemukan. Nah, kekuatan diam ini, makanya kenapa ada kata Rasulullah itu, salah satu contohnya tatkala kita di masjid, kita disunahkan untuk iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Hanya diam di dalam masjid. Baik lisan atau kolbi memudahamakan dzikir yang kita yakini, atau kolbi kita melakukan menyebut dzikir asmaul husna atau kalimat-kalimat thayyibah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesungguhan, maka di sini akan ada nilai yang sangat lebih. Ini kalau di dalam masjid kita melakukan apa? Melakukan iktikaf. Nah, sedangkan kalau kita merujuk dari pengetahuan Allah yang tidak pernah habis, samudra raya dijadikan tim yang tidak pernah habis, kita berbicara mungkin ke ilmu yang lebih jauh, yang mana ilmu tersebut hanya kaum-kaum yang memahami tentang ilmu batin, hanya orang-orang yang memahami tentang ilmu kemarifatan, hanya orang-orang yang memang mempelajari tentang ilmu jiwa, faham tentang apa itu bertapa, faham apa itu meditasi. Arti daripada bertapa atau meditasi itu adalah diam maksudnya. Diam bagaimana? Tatkala diam, dia itu duduk diam, dia hening, fokus dengan diamnya. Lalu hatinya bercahaya, hatinya akan muncul penglihatan dalam hatinya, walaupun mata dohir tertutup, walaupun pendengaran dohir tertutup, walaupun lisan dohir tertutup. Hati akan selalu senantiasa melihat semua di dalam diam. Kekuatan diam bisa mendapatkan segalanya. Orang yang jatuh sakit, orang yang terpuruk di dalam kehidupan, orang yang terseok-seok di dalam untuk mendapatkan pengetahuan, orang yang butuh tentang pengetahuan spiritual atau tentang kemarifatan, dengan diam banyak solusi yang kita dapatkan. Jadi intinya
Untuk para teman-teman, para sahabat-sahabat, kekuatan diam yang kita lakukan, baik diam tanpa meditasi, baik diam dengan meditasi, atau diam dengan melatih ilmu pernafasan di dalam keheningan, otomatis bagaimana? Jiwa kita, hati kita akan sejajar dengan apa? Akan sejajar dengan alam, dengan energi, dengan vibrasi. Termasuk dengan apa? Dengan afirmasi yang kita inginkan. Otomatis secara hukum akalnya, maka diri kita yang terhubung dengan semesta, diri kita yang terhubung dengan energi yang ada di jagat raya ini akan menarik apa yang kita inginkan di dalam kolbi ini. Kita setiap manusia punya keinginan, kita setiap manusia punya niat, kita setiap manusia kepingin lebih bagus dari keadaan kita sekarang. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hiro? Ngapain Rasulullah di Gua Hiro? Ngapain Rasulullah kok gak di rumah aja duduk-duduk dengan para sahabat? Ngapain Rasulullah harus gelap-gelap sementara bebatuan di Arab sana bebatuannya sangat tajam, tidak ada lampu, tidak ada senter seperti sekarang. Rasulullah masuk ke dalam Gua Hiro. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah hanya diam, bermunajat kepada Allah dengan cara-cara Rasulullah yang ada di dalam ilmu muamalah. Kesimpulannya, bagi para teman-teman, bagi para sahabat-sahabat, kekuatan diam di dalam keheningan ini bisa kita jadikan solusi untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah. Apapun tentang permasalahan kita bisa pecahkan dengan diam. Kekuatan diam bisa menembus di luar nalar manusia. Kekuatan diam manusia bisa menembus singularity yang tidak terdeteksi oleh pengetahuan umum. Makanya untuk teman, untuk para sahabatku, jadilah diri kita sendiri kekuatan, segala macam kekuatan itu ada di dalam diri. Jangan hanya mempercayai ilmu katanya, tetapi buktikan semua di dalam diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Kita mau sehat, kita mau menjadi intelek, kita mau menjadi kaum pecundang, itu tergantung diri kita mau mengolah atau tidak, mau mencari atau tidak. Intinya, para teman-teman apabila memudawamakan diam, memudawamakan zikrullah di dalam keheningan, mungkin bermeditasi, atau mungkin teman-teman banyak tentang ritual-ritual spiritual tentang tirakat yang teman-teman miliki, lakukan sayang. Senyampan kita masih bernafas, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Bagi para teman, para sahabat semua, semoga teman-teman mengetahui tentang hikmah ilmu diam. Bahkan ilmu diam ini mampu menembus kerajaan-kerajaan di luar sana, jauh di luar sana. Tentang kegoiban, tentang alam mitos, tentang alam supranatural, tentang histori sejarah 25 dan Nabi dan Rasul. Kita akan mendapatkan informasi-informasi yang otentik di dalamnya. Apabila apa? Kita melakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh. Makanya bagi orang-orang tauhid ada tentang sir, yakni sir tentang as-sholatu daiman abadan yang disebut secara umum sholat daim. Apa sih sholat daim? Yakni kita terkoneksi, tersambung, terhubung selalu dengan Allah, terhubung selalu dengan qalbi kita. Dengan apa? Dengan diam di dalam keheningan. Teman-teman bisa buktikan, tatkala jam 10 malam, mungkin teman-teman di depan rumah para teman-teman yang memang sepi hening, yang mungkin di pedesaan, yang mungkin teman-teman jauh dari keramaian. Teman-teman hanya diam aja di depan rumah, diam aja tanpa merenungkan apa-apa. Ada kesejukan tersendiri di dalam diri, ada kenikmatan tersendiri di dalam diri. Makanya kenapa orang-orang kadang bermeditasi di luar sana jauh, kenapa kadang orang-orang itu sampai taruhlah ke hutan, taruhlah kemana-kemana, diam di dalam tirakatnya, dia menemukan kenikmatan yang tidak ditemukan orang secara umum. Diri kita memiliki kekuatan yang maha dahsyat yang bisa kita potensikan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi kalau kita tidak mau melatihnya, kalau kemalasan yang selalu senantiasa ada di dalam diri kita, kalau kita tidak mau mencari, kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Dan sampai akhir kiamat kita akan menjadi orang yang gitu-gitu aja. Kalau orang lain bisa menikmati hidup dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, selalu enjoy di dalam hidup, kenapa kita tidak sayang? Kita di langit yang satu, kita di bumi yang satu, minum airnya sama air putihnya, kecuali oksigennya juga satu, yang dikeluarkan di dalam tubuh juga karbon dioksidanya satu, tubuh jasad bentuknya semua sama.
Kita punya mulut letaknya di sini, hidung letaknya di sini, telinga di sini, mata di sini, otak ditutupi dengan tengkorak. Kalau mereka bisa bahagia, kenapa kita tidak? Kalau para mereka semua bisa menikmati hidup, bisa selalu senantiasa tentram di dalam setiap detik, setiap waktunya, kenapa kita tidak sayang? Saya mendukung para teman, para sahabat, semoga teman-teman selalu senantiasa menikmati hidup, selalu senantiasa tenang, tidak digerogoti oleh kesusahan, keraguan, tidak menambah keruwetan tentang hidup. Jadilah para teman-teman orang yang hebat bagi dirinya sendiri, lalu untuk selanjutnya bermanfaat bagi siapapun di hidup kita. Tata lisan kita supaya selalu senantiasa sejuk bagi siapapun. Lisan kita menjadi lisan yang selalu dikangenin oleh para siapapun. Lisan kita yang selalu senantiasa memberikan air segar kepada siapapun. Setiap tindakan dan aktivitas kita, af'al kita bermanfaat bagi siapapun. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman dan semoga banyak hikmah yang didapatkan. Dari saya Wakultur, saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.